Selamat pagi teman-teman mahasiswa, jumpa lagi dengan saya di semester 6 untuk mata kuliah perilaku konsumen. Di semester 6 ini, teman-teman mempelajari perilaku konsumen yang dimana itu irisan dari mata kuliah manajemen pemasaran. Sebelum kita masuk ke topik pembahasan atau di pertemuan satu apa saja yang akan teman-teman pelajari, saya perkenalkan diri. Mungkin teman-teman belum pernah ketemu dengan saya di semester-semester kemarin. Nama saya Mega Indah Edityawati, saya kelahiran di Jakarta 18 Februari 1985. Untuk background pendidikan saya lulusan dari Universitas Islam Indonesia Yogyakarta di S2 saya, kemudian S1 saya di Universitas Negeri Yogyakarta di tahun 2003. Nah, untuk riwayat pekerjaan saya saat ini saya sudah sebagai pengajar itu kurang lebih 11 tahun dan kemudian saya menjadi Sekretaris Unit Penjaminan Mutu di kampus kita ini. Baik, sebelum kita mulai, saya akan menjelaskan dulu terkait proses pembelajaran kita di pertemuan yang pertama ini. Apa sih yang menjadi tujuannya teman-teman harus mempelajari perilaku konsumen? Tujuannya adalah nantinya teman-teman akan paham konsep dasar dari perilaku konsumen itu sendiri. Kemudian teman-teman mahasiswa mampu memahami konsep dasar terkait dengan perilaku berdasarkan pengertiannya, kemudian faktor-faktor yang mempengaruhinya itu apa saja. Yang ketiga adalah mahasiswa mampu mengidentifikasi kenapa sih sebuah perusahaan itu perlu mempelajari yang namanya perilaku konsumen. Nah, yang terakhir, teman-teman akan dijelaskan atau dapat menjelaskan terkait dengan yang menjadi tren terhadap perilaku dari kita sendiri. Nah, berikut adalah sebagai intro saya akan memberikan gambaran umum terkait salah satu bentuk dari perilaku kita di masyarakat di lingkungan kita ya. Berikut saya tampilkan. Baik, berikut tadi adalah merupakan salah satu intro atau salah satu
perilaku yang ditunjukkan oleh konsumen-konsumen yang ada di Indonesia. Nah, ini ada pertanyaan lagi kemudian. Yang kedua adalah saya akan menanyakan perihal pilihlah merek-merek minuman kopi nih yang teman-teman kira-kira sukai. Biasanya nggak mungkin, biasanya kan kita sekarang-sekarang ini trennya adalah kita tidak bisa hidup tanpa kopi gitu kan. Lebih baik kita tidak bisa minum, lebih baik kita tidak makan daripada tidak minum kopi gitu. Nah, di sini ada beberapa opsi pilihan yang memang saya ingin memberikan pertanyaan. Ya, kemudian kali kita diskusikan, kenapa sih kalian memilih Tuku, Tomoro, Fore, Janji Jiwa, dan Kopi Kenangan? Karena di sini mereka mempunyai karakteristik dari minuman yang berbeda-beda gitu. Tadi ada beberapa bapak yang atau Mas dan Mbak-mbak di sini bilang kalau saya lebih suka dengan kopi kenangan karena kopi kenangan lebih light, tidak terlalu kopinya tidak terlalu strong, lebih mendominasinya susu daripada kopinya. Begitu juga dengan Janji Jiwa gitu. Dari semua lima merek ini banyak yang memang memutuskan untuk membelinya itu ke Janji Jiwa dan ataupun ke Kopi Kenangan. Nah, itu adalah salah satu contoh atau beberapa contoh ketika kita mau memilih sebuah produk. Jadi kalau kita ngomongin secara definisi dari dua intro yang saya berikan di depan tadi, menurut Kotler dan Kevin Keller, perilaku konsumen merupakan suatu studi tentang bagaimana individu, kelompok, dan organisasi itu memilih. Dari memilih mereka memutuskan untuk membeli, dari mereka membeli mereka akan menggunakan atau mencoba produk tersebut, dan kemudian membuang barang jasa ide dan pengalamannya itu untuk memenuhi kebutuhan dan keinginan mereka. Di sini maksudnya membuang itu adalah selesai mereka menggunakan, pastinya mereka membuang itu dalam artian menggunakan lagi atau tidak gitu kan. Apa itu barang yang habis sekali pakai atau yang bisa dipakai berulang kali. Nah, kalau kita ngomongin menurut Paul Peter atau Jerry Olson, perilaku konsumen merupakan interaksi dinamis antara pengaruh dan kondisi perilaku dan kejadian yang ada di sekitar. Makanya kalau misalnya saat ini generasi milenial itu kan konsepnya selalu mereka FOMO nih. Ada bahasa atau istilahnya itu adalah FOMO. Kefomoan mereka terhadap suatu produk atau barang tertentu yang mereka akan ikuti terus. Itu kalau misalnya teman-teman sudah atau pernah ke daerah Jakarta Selatan, sana di daerah Blok M itu, mereka Sabtu Minggu itu orang pada ngumpul di sana untuk menikmati eh, kuliner-kuliner yang baru dan itu juga berdasarkan rekomendasi-rekomendasi dari orang-orang. Salah satunya adalah rekomendasi influencer yang mereview beberapa produk atau kuliner-kuliner yang ada di sekitar sana. Sehingga kalau misalnya saya mau membuat bagan diagram dalam secara definisi, perilaku konsumen itu bagaimana kita mendapatkan produknya itu dengan mencari informasi terlebih dahulu. Dari informasi itu kita mempunyai alternatif pilihan di sana. Alternatif pilihan sudah ada, barulah kita nanti akan memutuskan membeli produk yang mana, produk A atau produk B. Setelah produk itu kita beli, kita kemudian konsumsi, kita gunakan dan kita lakukan evaluasi. Evaluasinya berupa apa? Oh, ini makanan enak atau tidak enak. Ini kopi pahit atau tidak pahit. Nah, dari pengevaluasian itu akan nantinya ketika kita berdiskusi atau bertemu dengan teman, itu akan ada muncul merekomendasikan produk tersebut terhadap teman kita. Atau pilihan yang kedua adalah kita membeli produk tersebut membeli kembali atau yang biasa kita bilang secara bahasa akademisi itu adalah repeat order. Seperti itu. Nah, pertanyaan selanjutnya, kenapa sih perusahaan itu perlu mempelajari yang namanya perilaku konsumen? Kalau kita lihat di sini, alasannya adalah karena untuk merancang bagaimana seorang perusahaan itu bisa membuat bauran pemasarannya, strateginya seperti apa. Kemudian membuat segmennya dia itu mau di kategori yang seperti apa. Apakah kita akan ngomongin soal demografi ataukah kita akan ngomongin soal geografinya dan lain sebagainya. Nah, kemudian setelah kita membuat segmennya, kita akan membentuk positioning kita nih terhadap produk ini mau di mana? Sebagai pionirkah atau sebagai eh,
pengikut dalam pasar tersebut gitu. Nah, yang terakhir adalah bagaimana kita bisa mengembangkan tren permintaan atau kebutuhan dan keinginan daripada si konsumen itu sendiri. Kita akan tahu nih 2025 nanti tren tren dari keinginan seorang konsumen itu seperti apa. Karena kalau misalnya kita ngomongin soal keinginan dan kebutuhan konsumen saat ini tuh cukup dinamis. Cepat sekali perputaran permintaan dan kemauan dari kita sebagai konsumen. Seperti itu. Nah, kemudian apa sih yang menjadi faktor-faktor yang mempengaruhi dari konsumen itu sendiri? Nanti di 12 kali pertemuan atau 13 kali pertemuan kita akan mendiskusikan terkait dengan faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi dari perilaku konsumen itu sendiri. Nah, kita akan membagi empat, empat bagian. Yang pertama adalah terkait dengan budaya, ada di situ sosial, kemudian pribadi, dan psikologis kita. Nah, dari empat ini nanti akan dipecah dan kita akan diskusikan di pertemuan-pertemuan berikutnya. Tidak hanya saya memberikan ceramah, tapi teman-teman akan saya berikan beberapa kasus yang kemudian kalian bisa menjelaskan keterkaitan dengan perilaku konsumen itu sendiri. Demikian yang mungkin bisa saya sampaikan untuk teman-teman di pertemuan hari ini. Closing statement saya adalah ketika ini cukup menyenangkan nantinya kalau misalnya kita akan mempelajari yang namanya perilaku konsumen. Karena apa? Ini kita ngomongin lebih spesifik lagi gitu. Kalau misalnya bahasa kekinian sekarang tuh kita harus kepo dengan apa yang menjadi keinginan dan kebutuhan orang. Kalau kita ngomongin dari sisi perusahaan gitu. Jadi kita itu harus tahu apa sih yang menjadi kebutuhan dan apa yang menjadi keinginan sehingga kita bisa tahu produk yang mau kita keluarkan nanti kalau kita memang bekerja di bidang di perusahaan atau kita mau sebagai pengusaha atau wirausaha, kita nih mau menjadikan barang kita itu menjadi suatu kebutuhan atau menjadi bentuknya adalah keinginan untuk dibeli oleh konsumen. Demikian yang bisa saya sampaikan ya, teman-teman. Mungkin nanti kita bisa ketemu lagi di minggu depan. Saya akhiri, selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Bu Mega yang asik ya. Jadi komunikasinya hangat begitu. Kemudian apa menggunakan istilah-istilah yang sesuai untuk mahasiswa kekinian. Misalnya tadi menjelaskan bagaimana kebutuhan dan keinginan itu merupakan interaksi dinamis ya. Menggunakan istilah FOMO ya, fear of missing out itu misalnya. Ya, itu kalau mahasiswanya, kalau dosennya seperti Bu Mega, itu mahasiswanya akan kerasan ini. Keterpenuhan, keterpenuhan apa namanya syarat perkuliahan sudah bagus gitu ya. Mudah-mudahan bisa dipertahankan. Nah, mungkin penggunaan penggunaan medianya itu kalau lebih variatif itu akan lebih lebih asik lagi gitu ya. Tadi Ya, sudah bagus ya dalam baik. dalam tayangan ada gambar-gambar yang kekinian misalnya dengan kopi berbagai brand dan itu memang saat ini kedai kopi itu menjadi apa ya menjadi tempat nongkrong yang di kota manapun itu ada gitu. Benar, Bapak. Sukses Bu Mega ya Ya, lanjut. terima kasih Pak Gumono. Ya, ya.